Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita semakin diberkati Tuhan, kita semakin disertai oleh Tuhan. Baik saudara, sebelum kita memuji Raja di atas segala Raja, kita alaskan ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat segala rencana yang indah di dalam hidup kami Bapa. Engkau yang akan Tuhan memberkati kami ya Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan. Engkau juga yang akan menyertai ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Bapa. Izinkan kami ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam dan di atas kemuliaan-Mu kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Katakan Tuhan kita luar biasa. Luar biasa. Amin. Kita memuji kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan-Nya. Amin. Bersama-sama katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan. Amin. Katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Katakan dibebaskan. Amin. Dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini takkan berhenti. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Katakan dibebaskan. Dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan adalah perisai kita saudara? Amin. Dia akan menaungi kita dengan sayapnya. Haleluya. Mari kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Yang memegang hidup
Mari bersama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang setia Tuhan, tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik
yang maha tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Mari bersama-sama kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan tema Tuhan tentang melepaskan kerajaan Allah. Di Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah adalah suatu sistem. Sistem ini ditandai dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran Allah adalah cara Allah yang benar dalam melakukan berbagai hal. Keadilan, keputusan, dan moralitas. Damai adalah shalom atau kepenuhan.
tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak di dalam Kristus. Sukacita adalah keadaan diri kita yang tanpa rasa takut, khawatir, gelisah, ataupun malu. Perbedaan penting antara kerajaan Allah dan kerajaan duniawi adalah bahwa wilayah kerajaan Allah di bumi dirampas oleh iblis yang tujuannya satu-satunya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kerajaan Allah terus bergerak untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang ini dan memulihkan pemerintahan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita di bumi. Setiap orang percaya telah dipanggil dan ditugaskan untuk melepaskan kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, kesembuhan terjadi, setan-setan diusir, dan orang-orang dibebaskan dari penindasan, dan berbagai mukjizat terjadi. Di seluruh Alkitab, mukjizat Allah memanifestasikan kuasa supranaturalnya untuk menginterupsi jalur alamiah perbuatan-perbuatan manusia. Mukjizat mengungkapkan sesuatu lebih besar dari dunia fisik ini dan dari kita. Mukjizat dan tanda-tanda ajaib adalah rambu-rambu Allah di dunia ini, menunjuk Sang Raja kekal dan kerajaannya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita adalah bait Allah, di mana Sang Raja tinggal di dalam kita. Dan kita adalah duta-duta Sang Raja, diberi kuasa dengan otoritas rohani untuk melepaskan surga ke bumi. Kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga, dimulai dari diri kita. Sebelum surga termanifestasi di dalam diri kita, kerajaan Allah tidak dapat terwujud di bumi. Kuasa Allah dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah memang raja dan kerajaannya berdaulat atas seluruh bumi. Mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban adalah pembuktian bahwa surga dapat menyerbu dunia kita. Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Setiap kali dia mengusir setan, itu adalah konfirmasi bahwa kerajaan Allah telah datang. Syarat utama melihat kuasa Tuhan melalui kita adalah berserah kepada Tuhan, yaitu taat pada firman-Nya. Kita harus tunduk dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari, karena Dia adalah Tuhan, pemilik, pemimpin, dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu." Di Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Berserah adalah sikap rohani, dan ada keinginan dalam hati kita untuk bekerjasama dengan Allah dan firman-Nya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengatakan kepadanya bahwa Dia berhak untuk mengarahkan kehidupan kita, seperti Yesus ajarkan dalam doa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika kita menyerah pada kerajaan di dalam kita,
kita mulai melihat manifestasi kerajaan Allah melalui kita. Kita mengalami demonstrasi kerajaan Allah dengan berserah pada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Hasilnya, Roh Kudus mendiami bumi di sekitar kita melalui hadirat kuasa-Nya. Inilah tujuan mukjizat yang sebenarnya. Yesaya 1 ayat 19 berkata, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Dalam kerajaan Allah, kuasa datang dari berserah. Semakin kita berserah, kuasa Allah dapat semakin mengalir melalui kita. Jika kita tidak taat pada firman Allah, Tuhan tidak akan memanifestasikan kuasa-Nya melalui kita. Segala masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah untuk memproses kita menjadi dewasa. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan, sebab Dia pasti akan bertindak untuk menolong kita. Untuk dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku," kata Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Itu berarti bahwa Allah menaruh DNA rohaninya dalam kita sekali lagi. Kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 3. Kita dapat melihat kerajaan Allah hanya jika kita dilahirkan kembali. Ini berarti kita yang telah lahir baru, dilahirkan dari untuk keajaiban. Jadi kita dilahirkan untuk tanda-tanda keajaiban. Sebagai anak manusia, Yesus adalah pola dasar manusia yang ditebus. Yesus memulai pelayanannya di bumi atas dasar status identitas sebagai putra Allah. Seperti dikatakan di Matius 3 ayat 17 berkata, ketika Yesus dibaptis, Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus adalah kakak sulung kita yang berhak atas warisan. Namun kita telah dijadikan rekan pewaris bersama Yesus. Kita dapat mengakses warisan surgawi kita ketika kita mengerti identitas kita dan siapa yang memiliki kita. Kisah 10 ayat 38 berkata, "Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia." Di Markus 1 ayat 17 dan 18 kata, Yesus mengatakan kepada kita bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan-tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, berbicara tentang Tuhan memakai mukjizat dan keajaiban
untuk meneguhkan orang-orang yang diutusnya adalah dari Allah. Tanda dan mukjizat Allah mengikuti kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan memberitakan Injil. Maka hal-hal tertentu harus terjadi. Keajaiban iblis akan diusir dan kekuatan roh-roh jahat akan ditundukkan. Orang-orang percaya akan diberi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Orang-orang percaya akan mengalami pelindungan ilahi. Orang sakit akan disembuhkan secara supranatural. Tugas kita sekarang adalah memperluas kerajaan Allah dan mengharapkan bahwa semua yang Yesus berikan kepada kita akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus hidup sesuai dengan identitas baru kita di dalam Kristus. Ketika kita yakin tentang siapa kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersandar pada apa yang telah Kristus menangkan bagi kita. Maka kita dapat berjalan dalam damai sejahtera, kejernihan, percaya diri. Sebaliknya, jika kita kekurangan identitas, itu menjadi sumber ketidakpastian dalam kehidupan kita. Dan ketidakpastian adalah katalisator untuk kekacauan dan ketakutan. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Belum berbentuk dan gelap gulita menandakan ketidakpastian. Ketika Allah berkata, jadilah terang, ini menandakan terang di dalam Dia, jadilah. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan kita, kita harus hidup di dalam terang Kristus yang menyinapkan kegelapan, kekacauan, dan ketakutan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti dikatakan di Mazmur 109 dan ayat 105. Kerajaan adalah pemerintahan, kekuasaan, aturan, dan otoritas dalam wilayah tertentu. Kerajaan berkembang melalui penaklukan atau kolonisasi. Ketika sebuah kerajaan menaklukkan kerajaan atas suatu wilayah, kerajaan itu menetapkan pemerintahan dan dominasinya atas wilayah itu. Ini melibatkan penggunaan budaya. Dan komponen utamanya adalah bahasa dan adat istiadat. Budaya itu mengacu pada pola pikir yang luas, sikap-sikap pandangan dunia, dan berbagai perilaku yang mengatur sekelompok orang. Di dunia alami, semua yang kita lihat dipengaruhi oleh dan diproses melalui lensa budaya yang kita miliki. Kita adalah warga negara kerajaan surga, dan ketika kita bertumbuh dalam pemaham kita tentang budaya kerajaan Allah, kita akan dapat memandang dunia dengan sudut pandang yang berpusat pada Tuhan. Kita harus selaras dengan budaya kerajaan Allah jika kita ingin memiliki kehidupan Kristen yang berhasil. Komponen utama budaya kerajaan Allah adalah bahasa dan adat istiadat. Bahasa utama kerajaan Allah adalah iman. Adat istiadat kerajaan Allah adalah gaya hidup kekudusan. Iman dan kekudusan memisahkan orang satu sama lainnya. Berkomunikasi dengan Allah harus dengan iman. Setiap orang percaya
telah menerima suatu ukuran iman sesuai dengan Roma 12 ayat 3 berkata, Kristus memberikan imannya kepada kita sebagai warisan kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Melalui iman kita mengkomunikasikan kepada Tuhan apa yang kita minta darinya, dan kita menaruh pengharapan bahwa Dia akan menjawab doa kita. Tuhan akan merespon harapan. Iman adalah keyakinan bahwa Allah akan melakukan apa yang Ia katakan. Allah memberi upah kepada kita yang tekun mencari Dia dan kebenarannya. Ketika kita mengekspresikan iman, kita sedang melepaskan kuasa supranatural dalam kehidupan kita. Kita dapat mengatakan bahwa alam roh diaktifkan oleh suara. Di 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Artinya, iman selalu berbicara sesuai firman Tuhan. Dengan cara ini, iman mengakses pintu-pintu supranatural supaya berbagai mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban. Iman memberi kuasa kita akses kepada apa yang Yesus telah lakukan. Iman memungkinkan kita melakukan apa yang Yesus telah lakukan di dalam kerajaan Allah. Seperti dalam dunia alami, uang adalah bahasa yang dipahami dan diresponi banyak orang. Iman adalah bahasa dan mata uang yang diresponi di surga. Semakin besar iman kita, semakin besar akses kita kepada supranatural. Memahami kebenaran ini mengubah kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kita terima dengan iman, termasuk pelayanan mukjizat. Di Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan supaya iman kita semakin besar. Perbedaan iman dan percaya adalah iman artinya setiap kali kita membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Allah, kita merenovasi pikiran dan mengubah paradigma kita. Percaya artinya tidak hanya menerima bahwa sesuatu itu benar, tetapi juga kita bertindak sesuai itu. Gaya hidup kekudusan. Kekudusan adalah kunci utama lainnya untuk memanifestasikan kuasa supranatural Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita tidak dapat melihat manifestasi Allah dalam kehidupan kita. Karena dosa menghancurkan keyakinan kita kepada Allah. Menjadi kudus berarti kita dipisahkan dari semua yang najis atau kotor, berbeda dari dunia. Kekudusan bukanlah sesuatu yang kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita dikuduskan hanya melalui darah Yesus. Meskipun kita menerima kekudusan sebagai karunia, kita memiliki tanggung jawab untuk memisahkan diri dari apapun atau siapapun yang akan melemahkan kuasa dan pengaruh rohani kita. Kita harus membuat keputusan secara sadar untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan.
menyangkal keinginan daging kita. Kita juga harus berhati-hati dengan pikiran kita, sikap kita, percakapan kita, serta apa yang kita izinkan memasuki telinga dan mata kita. Di Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna." Kita diperintahkan supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab berkata, jangan mengasihi dunia. Ini mengacu pada sistem dunia yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Panca indera manusia bekerja di bawah pengaruh sifat dosa. Keinginan daging itu mengacu kepada keasikan dari kenikmatan oleh apa yang dapat kita rasakan atau alami. Keinginan mata adalah hasrat tidak sehat untuk memiliki segala sesuatu yang kita lihat. Keangkuhan hidup pada dasarnya adalah kesombongan. Dosa telah mengondisikan umat manusia untuk disibukkan dengan 5 indera manusia kita. Di penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun, ketika kita lahir baru, kita dibebaskan dari kendali oleh indera kita. Kita kembali dikendalikan oleh Roh Allah. Mengasihi dunia bukan hanya berpartisipasi dalam perbuatan dosa, seperti seks terlarang, narkoba, atau kekerasan, tetapi juga memiliki pola pikir dunia. Berpikir seperti dunia dan berpegang pada gagasannya berarti juga mengasihi dunia. Itu setara dengan melakukan dosa besar. Di Alkitab ayat King James Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Bila yang kita pikirkan adalah hal-hal kedagingan, maka kita pun akan bertindak menurut keinginan daging. Apa yang kita perbuat semata-mata untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan daging kita. Sebaliknya, bila yang ada di dalam pikiran adalah perkara-perkara rohani, kita pun akan menjalani hidup ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Iblis dengan segala siasat dan tipu muslihatnya berusaha untuk menyerang pikiran manusia dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang keliru kepada setiap orang, lalu menancapkan panah ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan keraguan, dan ketidakpercayaan, dan sebagainya. Iblis tahu persis apa yang menjadi titik lemah manusia. Karena itu iblis berusaha untuk merebut wilayah dalam pikiran manusia. Bila pikiran manusia sudah ditaklukkan dan dikendalikan, maka wilayah-wilayah lain akan mudah direbut. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita hanya dapat mencapai ini ketika kita berpikir dan hidup dalam cara yang baru dan tidak serupa dengan dunia. Kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dimerdekakan dan paradigma kita diubahkan. Semakin kita hidup kudus, kita akan berjalan dalam kuasa dan otoritas rohani yang semakin besar. Ayat terakhir di Filipi 1 ayat 6 kata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yesus yang memulai pekerjaan baik di bumi, dan ia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus melalui kita, gerejanya. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dia kerjakan saat dia di bumi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu melalui kita, gerejanya. Kerajaannya datang dalam kehidupan kita dan kehendaknya terjadi di bumi. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Saya percaya ya Bapa, setiap kami Tuhan telah Kau berikan Roh-Mu dalam hati kami, sehingga setiap kami Tuhan umat-Mu memiliki pikiran Kristus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan membawa setiap kami umat-Mu Tuhan kepada dimensi level yang baru Tuhan, sehingga kerajaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami ini ya Bapa. Saya percaya Tuhan, bumi akan Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan melalui anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Karena mereka lah bait-Mu, karena Engkau lah tinggal dalam hidup mereka, karena Engkau Raja kami, Allah kami, yang berdaulat atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Bapa pagi hari siang hari itu Pak. Supaya mereka terus ya Bapa Kau urapi, dan juga Kau berikan mereka hikmat Tuhan. Sehingga Engkau nyatakan Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka dimerdekakan ya Bapa. Firman-Mu ada menerangi hati mereka Tuhan, sehingga mereka tahu jalan-jalan kebenaran itu Tuhan, dan mereka akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu ya Tuhan di kehidupan mereka Tuhan, dan mereka Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaiban dan juga kekuasaan-Mu dinyatakan di setiap kehidupan mereka. Mereka akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mereka akan mengalami keajaiban-keajaiban-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mereka diberkati untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bekerja ya Tuhan dan berusaha Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka mendapatkan Tuhan jalan-jalan yang baru yang belum pernah mereka kerjakan. Bahkan terobosan-terobosan yang baru Kau berikan pada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berhasil dan beruntung Tuhan. Bagi mereka yang belum bekerja Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan itu semua ya Tuhan. Karena Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan, yang menyediakan mereka semua ya Bapa. Hamba berdoa ya Bapa, bagi mereka yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, bagi mereka yang telah sembuh dari COVID Tuhan, bersyukur ya Bapa, Kau telah menyembuhkan mereka. Dan mereka Tuhan hamba-Hambamu, umat-Mu yang sedang sakit ke COVID Bapa. Saya percaya Tuhan, Engkau menjamah mereka. Darah-Mu Yesus Kristus menyembuhkan mereka. Amin. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu ya Bapa menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya
kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah terima kita ucapkan, amin. Puji Tuhan.